Selamat pagi anak-anak. Sungguh bersyukur di pagi hari ini kita masih boleh berjumpa secara virtual. Nah, hari ini anak-anak kembali akan mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti devosi bersama dengan Ibu Rini. Silakan anak-anak menyiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah dan Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami sehingga hati dan pikiran kami betul-betul tertuju kepadamu, dan firman itu boleh tertanam dengan baik dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang diceritakan pada kitab 2 Samuel. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang Daud, kita juga sudah belajar tentang Samuel. Saat ini kita akan belajar tentang Barzilai. Siapakah Barzilai itu? Mari kita sama-sama buka dari 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 39. Ibu akan membacanya untuk kita semua. Anak-anak bisa mengikutinya pada Alkitab masing-masing di rumah. 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 39. Judul perikopnya adalah Barzilai ikut mengantarkan raja. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu berbicaralah raja, "Baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Nah, anak-anak, menurut anak-anak siapakah Barzilai itu? Dari bacaan yang kita baca hari ini, kita tahu bahwa Barzilai adalah orang Gilead. Dia itu sangat tua. Dan di bacaan ini dikatakan umurnya sudah 80 tahun. Bayangkan kalau kita punya nenek, kakek, dan usianya sudah 80 tahun, pasti itu sudah sangat tua sekali. Nah, Tuhan memberkati Barzilai. Dia seorang tua, tetapi Barzilai adalah orang kaya. Selain kaya, ternyata Tuhan menumbuhkan karakter yang baik. Barzilai memiliki sikap yang baik, yaitu dia murah hati, dia tulus, dia bijaksana, dia juga orang yang tahu diri.
Dia tidak mau membebani raja ya. Tadi di bacaan kita sudah dapatkan, Barzilai tidak mau membebani raja. Selain itu, Barzilai juga tidak egois. Dan yang paling utama, Barzilai adalah orang yang santun. Ya, anak-anak, selain itu yang perlu kita ketahui, Barzilai adalah seorang tokoh yang berjasa untuk Raja Daud. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Seorang yang orang kira kecil, tidak mungkin jadi raja, tetapi dia adalah seorang raja. Bahkan dia bisa mengalahkan Goliat yang tubuhnya lebih besar, sangat besar dibandingkan Daud. Nah, Daud ternyata memiliki seorang anak yang namanya Absalom. Absalom ini ternyata memberontak dan ingin merebut tahta kerajaan Daud. Jadi akhirnya Daud harus berlari untuk menyelamatkan diri, dan ketika Daud menyelamatkan diri, dia diselamatkan oleh Barzilai. Di Mahanaim, ketika menyelamatkan diri dari pemberontakan Absalom, Daud bertemu dengan Barzilai. Barzilai menyelamatkan Daud dengan cara bagaimana? Dia menolong Daud, memberi makan Daud ketika berada di Mahanaim. Nah, anak-anak, sama seperti Daud yang bertemu dengan begitu banyak orang-orang ya. Begitu juga dengan kita. Dalam perjalanan hidup kita bisa saja bertemu dengan begitu banyak orang dengan karakter atau sifatnya masing-masing. Ada kalanya anak-anak bisa melihat bahkan bertemu dengan orang-orang yang anak-anak anggap baik begitu ya. Ada anak-anak yang baik yang bisa kita jumpai, bukan cuma anak-anak, bahkan orang dewasa, orang tua di sekitar kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, rendah hati seperti Barzilai, murah hati, kemudian apalagi semua sifat baik yang kita bisa sebutkan, ramah, penolong. Kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi ada kalanya juga nak, kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sebaliknya. Kita bisa bertemu dengan orang yang sombong, kita bisa juga bertemu dengan orang-orang yang suka sekali berkelahi, tidak mau berbagi. Bahkan dia begitu tidak menyukai orang-orang di sekitarnya, dia hanya taunya mengejek. Nah, anak-anak bisa merenungkan bagaimanakah kita ini sekarang ini? Apakah kita harus menunggu menjadi tua seperti Barzilai yang berumur 80 tahun baru kita mau menjadi berkat dan menjadi orang yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Ibu berharap anak-anak bisa menjadi orang baik bahkan dari sekarang ini. Ingat, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita bisa buka kembali di Alkitab kita bisa membaca bersama di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, Ibu akan bukakan bagi kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bersyukur dengan firman ini yang mengingatkan kepada kita ya, walaupun muda, Tuhan mau kok. Tuhan mau memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan merasa, aku kan masih anak kelas 1 SD, aku kan masih kelas 2, masih ada orang yang bisa lebih baik dari saya. Nah, anak-anak, dari firman ini kita pun bisa belajar. Tidak harus menjadi tua untuk baik kepada orang lain. Tidak harus menjadi tua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dari sekarang ini, entah itu kamu kelas 1, kelas 2, atau kelas 6 SD, kamu bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu, di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu sehari-hari, dan bahkan dalam setiap perilaku hidupmu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, maukah anak-anak berjanji di hadapan Tuhan? Maukah kita hadir sebagai orang-orang yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Dan maukah anak-anak hadir
sebagai barsilai-barsilai kecil di tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Ya, mungkin tidak banyak dan tidak seberapa yang bisa kita beri atau bagikan kepada orang tersebut. Tetapi ketika itu diberikan dengan tulus, Ibu sangat yakin itu pasti akan bermakna bagi orang tersebut. Jadi ingatlah anak-anak, ketika di dunia ini masih ada orang baik, itu menandakan apa? Anugerah Allah itu masih ada. Anugerah Allah masih ada sebagai satu wujud dan sebagai cara Tuhan memelihara kita. Ingat, adanya orang baik di tengah kehidupan kita merupakan salah satu wujud anugerah dan cara Tuhan memelihara kita. Adakah kita merupakan satu di antara orang baik itu? Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua dan menjadi janji kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua, kiranya dimampukannya kita hari lepas hari menjadi orang-orang baik, barsilai-barsilai kecil di tengah kehidupan masyarakat di sekitar kita. Amin. Ibu akan pimpin dalam doa sebelum diakhiri dan anak-anak mulai mengikuti kegiatan belajar hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Bersyukur karena kami boleh belajar dari Barsilai, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kami, bahkan di masa tuanya dia mau menjadi berkat, dia mau menjadi orang yang baik bagi orang lain. Biarlah kami, sekalipun kami masih kecil, kami pun boleh belajar untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami memohon pimpinan Tuhan supaya anak-anak kami ini dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh mengikuti kegiatan belajar dari rumah dengan baik. Bantu kami Tuhan untuk bisa dengan tulus belajar dan terus bersukacita untuk setiap ilmu yang diberikan oleh guru kami, untuk setiap tugas yang diberikan oleh guru kami boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan bersukacita. Karena kami tahu orang-orang di sekitar kami begitu peduli kepada kami, begitu peduli dengan pendidikan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam belajar kami dari pagi sampai siang hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti devosi di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kita dalam menyelesaikan kegiatan belajar dari rumah dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.